Kembali kami datang Yesus dengan tubuh yang sehat, rohani yang sehat, untuk kembali memuji menyembah Engkau. Yes. Kami tahu Tuhan Yesus di tahun 22 ini Tuhan Yesus, tantangan makin menghebat Tuhan Yesus, COVID makin menggila Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami, perjalanan kami selama tahun 2022 ini dari awal hingga sampai akhir tahun 2022 ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau menyertai kami pada gelombang yang nanti, tetapi kami tidak akan gentar. Karena sukacita dan misi sejahtera menyertai kami. Di awal tahun ini kami kembali akan memuji menyembah Engkau. Yes. Tuhan, Kau sucikan hati dan pikiran lidah kami, Tuhan. Biar kami boleh memuji menyembah Kau lebih daripada tahun 2021. Dengan semangat yang baru, dengan roh yang baru. Amen. Tuhan Yesus, sucikan kami, Tuhan. Terutama pada WR-nya Agus, pemain bass gitar, Moses, Michael, pemain keyboard, dan operatornya Michael Junior. Tolong kami semua satukan hati kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Jika kami punya semangat yang berapi-api untuk memuji menyembah Kau, Tuhan. Demikian juga hamba-Mu sementara yang kami menyampaikan firman-Mu di awal tahun 2022 ini, Tuhan. Kau taruh, Tuhan Yesus, pikiran-Mu, kehendak-Mu kepada dia untuk memberikan satu pesan kepada kami, sehingga kami boleh tambah setia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan semua doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang satu-satunya menjadi juru selamat kami dan pengharapan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih kita pakai berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari, tahun baru semangat baru. Kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Amin. Kita pakai satu pujian berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari bersama kita memujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkekuatan, amin, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan.
menyatukan sukacita kita di awal tahun ini, amin. Amin. Saya percaya tahun ini adalah tahun berkat bagi kami semua, amin. Kita mau lebih sungguh lagi untuk melayani Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang telah Engkau penuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan berikan yang terbaik ya Tuhan. Kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biar kami Tuhan bisa Kau ajari Tuhan bagaimana memberi yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan puji sama-sama anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan remaja. Roh Kudus
haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau telah baik Tuhan, sebab Engkau selalu baik Tuhan, sebab kasih setiamu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Tahun berganti tahun, musim berganti musim, tapi kami tahu Tuhan Engkau Allah yang setia, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan kami memuji Engkau Tuhan, kami memuji Engkau dalam kekudusan-Mu Tuhan, sebab kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021 Tuhan. Tahun 2022 Tuhan kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan masa depan kami ada di dalam tangan yang tepat Tuhan. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Masa depan kami adalah masa depan yang cerah bersama-Mu Tuhan. Kami tidak takut akan bahaya Tuhan, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan kami memberikan yang terbaik Tuhan, kami memberikan hidup kami Tuhan. Tahun 2022 ini Tuhan kami mau berkomitmen Tuhan untuk melayani-Mu jauh lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami berkomitmen Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menerima Engkau Tuhan dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab kami tahu Tuhan, keselamatan hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Keselamatan hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan. Pakai kami lebih dahsyat lagi di tahun ini Tuhan. Pakai kami sebagai alat-alat kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai kami sebagai bejana-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kita akan pujian bersama-sama. Kita mau katakan Kau Allah yang hidup bagi kami. Roh Allah yang hidup memenuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi, katakan El Shaddai, El Buat apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terus kami berganti kami Tuhan. Berikanlah kami hati yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu di tahun 2022 ini Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mohon maaf saudara, AC-nya tiba-tiba sensornya tidak mau menyala. Padahal hari Jumat masih bisa dipakai saudara. Tapi tidak apa-apa, kita tetap beribadah saudara-saudara. Amin. Saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga dan sampai akhirnya kita harus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Amin saudara-saudara. Kalau kita lihat 1 tahun, 2 tahun, tapi kalau kita lihat 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, apakah hidup kita ini lebih baik, saudara, dari yang lalu-lalu? Jika lebih baik, berarti kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Seperti tema yang kita ambil, saudara, thank God, artinya terima kasih kepada Tuhan yang begitu ajaib. Saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara yang masih bertahan selalu beribadah kepada Tuhan dengan begitu banyak masalah dunia, di mana ada virus baru Omicron, saudara, banyak yang mengalami, tapi kita masih bisa hidup. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang pertama, saudara-saudara. Wahyu pasalnya yang pertama, kita akan baca ayatnya yang keempat, kelima, dan hanya ke-8. Jadi 4, 5, dan 8. Sudah dapat? Wahyu pasal yang pertama, ayatnya yang keempat, 5, dan 8. Saya akan bacakan bagi saudara. Wahyu pasal pertama, ayat 4, 5, dan 8. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tatanya. Ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati,
dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, yaitu Yesus Kristus. Kita lanjut ke ayat ke-8, saudara. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saya ulangi ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin, saudara-saudara. Orang Kristen kalau baca kitab Wahyu pasti takut, saudara. Kenapa? Karena mereka takut akan kedatangan Tuhan. Karena mereka belum siap untuk kedatangan Tuhan. Tetapi di kitab Wahyu yang ditulis oleh murid Yesus yang bernama Yohanes, yang ditulis di kitab Patmos ketika dia mengalami hari tuanya dibuang, saudara. Yohanes menulis kitab Wahyu dengan penuh Roh Kudus, saudara. Dia dikaruniai roh sehingga dia bisa menulis kitab ini dengan banyak penglihatan-penglihatan. Tetapi, saudara, apa yang ditulis Yohanes menjadi sesuatu kabar baik bagi kita orang percaya. Mari kita baca ayat yang ketiga, saudara. Ayatnya yang ketiga, berbahagialah ia yang apa, saudara? Membacakan, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat, saudara. Arti kata dekat, kita tidak tahu kapan. Yang tahu hanya Allah Bapa di surga, saudara. Tapi yang kita harus perbuat adalah bekerja dan percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Kenapa Yohanes menulis kitab Wahyu? Kenapa bukan murid-murid yang lain, saudara? Semuanya itu ada dalam kehendak Bapa. Tapi kalau kita baca dari ayat yang 4, ayat yang ke-5, ayat yang ke-8, saudara, ini berpusat tentang Allah, tentang Yesus, saudara. Hanya di kitab Wahyu kita bisa melihat karakter Allah yang lebih dalam, saudara. Kita bisa melihat karakter Allah di perjanjian lama sebagai Bapa. Kita bisa melihat karakter Allah sebagai seorang anak, yaitu Yesus di perjanjian baru. Tetapi di kitab Wahyu kita bisa melihat karakter Allah yang lebih dalam lagi, saudara. Dari ayat yang ke-5, bahwa dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit, saudara. Satu hal yang mau saya berikan kepada saudara, yang pertama adalah Allah adalah pribadi yang setia. Amin. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, saudara. Dia datang ke dalam dunia, kita telah merayakan Natalnya, saudara, kelahirannya. Tapi apakah Yesus telah lahir dalam diri kita? Apakah kita telah menjadi setia seperti Yesus Kristus? Satu perbandingan yang besar adalah ketika kita mau berjalan, tapi kita tidak mau setia, saudara. Kita mau percaya, tapi kita tidak mau setia. Seperti seorang anak muda yang berkata, ya aku cinta kamu kok, ya, saudara, aku cinta kamu. Tapi ceweknya berkata, mana bukti cintanya? Cintanya tidak bisa saya lihat. Kamu cinta sama saya, tapi mana cinta itu? Nah, saudara bisa melihat bentuk cinta? Gak yang bisa, saudara. Cinta hanya bisa dilihat dengan tindakan. Kalau saudara akhir-akhir nonton layanan putus, saudara, nah, itu sangat-sangat luar biasa, saudara. Sinetron Indonesia, layanan putus, saudara, itu betul-betul realita, saudara, tentang satu kehidupan rumah tangga yang begitu luar biasa, sehingga akhirnya di mana bentuk cinta itu, saudara? Di mana bentuk cinta itu? Tapi Yesus, dia berkata bahwa dia adalah saksi yang setia. Tapi mari kita lihat kembali dari ayat yang keempat, saudara. Kita akan buka satu persatu. Ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat. Ketujuh jemaat. Kita sudah melihat angka 7. Ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Di Asia Kecil itu, saudara bisa baca selanjutnya di pasal-pasal. Di Efesus, di Smyrna, bahkan di Sardis, di Paratmus, saudara.
Tapi angka ketujuh itu bukan artinya 7 gereja, tapi 7 itu adalah angka sempurna, saudara. Selanjutnya, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, saudara. Pembukaan kata firman yang dilakukan Yohanes adalah kasih karunia Allah menyertai kamu. Kasih karunia Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya, saudara. Dari Dia, yaitu Allah, yang ada dan yang sudah ada. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya. Ketujuh roh bukan berarti ada 7 roh kudus, tidak, saudara. Semua adalah satu di dalam Tuhan. Mari kita buka di dalam Efesus 4, saudara. Efesus 4. Efesus 4 ayatnya yang ketiga. Efesus 4 ayat yang ketiga akan saya bacakan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Ketujuh roh itu bukan berarti ada 7 roh kudus, tapi itu satu di dalam Tuhan. Saya berkata kepada saudara, 7 di dalam Alkitab adalah angka sempurna, saudara. Kesempurnaan hanya di dalam satu, yaitu Roh Kudus, saudara. Apa maksudnya? Saudara? Maksudnya adalah kesatuan kita itu diawali dengan kesetiaan, saudara. Yuk, saudara, kita belajar setia di dalam Tuhan. Yuk, kita setia dalam melayani. Yuk, kita setia dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kita belajar setia melayani, saudara-saudara. Setia memang sulit, tetapi nilai setia itu luar biasa. Amin. Amin, saudara. Kita kembali lagi, saudara, ke Wahyu pasal yang pertama. Selanjutnya, ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Kalau saudara bisa baca di Perjanjian Lama, ada satu kisah, yaitu istri Isabel, saudara. Isabel. Dia mengadakan satu kegiatan bahwa semua rakyatnya harus menyembah Baal. Tapi ada satu nabi, dia berkata, aku tidak akan menyembah Baal, aku tidak akan menyembah Allah. Allahku adalah Allah yang luar biasa, sehingga diadakan satu kegiatan, saudara. Allahnya Baal melawan Allahnya Nabi ini, saudara. Nabi yang diutus oleh Allah. Dan dia berkata, ayo kita berperang, kita taruh persembahan kita kambing domba di tengah-tengah. Kita lihat mana yang bakal diberikan api dari langit, saudara. Isabel, dia menari-nari, dia menyuruh umat-umatnya, ayo nari, biar supaya api itu datang, saudara. Tetapi api itu tidak pernah datang, karena dia adalah Allah yang palsu, saudara. Tapi ketika nabi ini, saudara, nabi yang diutus oleh Allah, dia berkata, Tuhan, turunkanlah api. Tidak hanya menyampai 1 menit, api itu datang dari surga, saudara. Itu membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Dia sumber segala-galanya. Kalau dia bisa memberikan api kepada satu korban, dia juga bisa memberikan api keselamatan bagi dirimu, saudara-saudara. Yuk, selanjutnya kita buka, saudara,
Di dalam kitab Bilangan, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13, saudara-saudara. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih, saudara. Seperti yang kita tadi lihat di ayatnya yang keempat, Wahyu pasal pertama. Kasih Yesus menyertai kita semua. Kasih Bapa, Allah, Putra dan Roh Kudus ada di dalam kita semua yang percaya, saudara. Kenapa kasih adalah paling yang terbesar? Kita punya iman, kita punya pengharapan, tapi jika tidak ada kasih, nol iman dan pengharapan kita. Seperti roda tanpa setir, saudara. Seperti roda tanpa bensin, dan seperti roda tanpa mobil, saudara. Tidak akan bisa berjalan jika tidak ada yang namanya kasih. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Tetapi dari semuanya itu, Allah tidak akan memberikan kasihnya kalau dia tidak mau mati bagi kita, saudara. Karena dia mau mati, dia mau memberikan kasihnya, saudara. Mungkin saya belum punya anak, saudara, tapi saya punya orang tua, ayah dan ibu. Saya melihat perjuangan orang tua saya, saudara. Saya ingat ketika saya mau kuliah, saudara, di Ukrida, almarhum mama saya cuma bilang, kamu kalau mau kuliah, satu, doa aja. Saya saat itu baru udah mau lulus, saudara. Maksudnya udah mau kelas 3 SMA. Saya kan sudah menentukan kan mau kuliah mana. Saya saat itu bingung. Doa, gitu kan. Mungkin saya sempat berpikir kalau mama saya kan saya kerja dulu, gitu kan. Tapi mama saya bilang, kamu doa dulu kan. Ya saya doa, saudara. Ya saya doa lagi doa. Saya cuma bilang, Tuhan, saya mau kuliah, saya mau ini. Oh, ya udah selesai, saudara. Gak ada penyembahan, gak ada pujian, gak ada apa-apa gitu kan. Udah, selesai. Terus saya ke gereja, saudara. Sore saya sudah ke gereja. Saya buka pintu kan, saudara. Saya lihat mama saya sedang nangis, sedang berdoa. Dan berkata, Tuhan, tolong anakku. Saya dengar mama saya doa, saya pulang lagi, saudara. Udah saya main HP, saudara, di rumah. Tapi itu yang terngiang-ngiang, saudara. Mama saya menyuruh berdoa, tapi mama saya juga berdoa untuk saya, saudara. Itu adalah bentuk kasih yang terbesar, saudara. Kasih seorang ibu kepada anak itu adalah yang luar biasa. Kasih seorang ayah kepada anak itu adalah hal yang luar biasa, saudara. Kita belum bisa sadar kasih itu, tapi saat kita menerima hasil dari kasih itu, kita baru tahu itu adalah kasih, saudara. Seperti saya bilang, kita tidak bisa melihat bentuk cinta, tapi kita bisa merasakan itu setelah merasakan hasil dari cinta itu, saudara. Seberapa besar sih kasih kita yang kita telah berikan kepada Tuhan? Apa sih yang bisa kita berikan kepada Tuhan, saudara? Di tahun 2001, 2020 kita bisa selamat, saudara, dari virus corona. Itu adalah salah satu bentuk kasih Tuhan yang terbesar, saudara. Itu membuktikan bahwa adalah Allah yang hebat, amin. Allah yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Hidupmu 4 tahun lalu kelam, lihat dirimu sekarang, engkau ada di dalam hadirat Tuhan, amin, saudara. Mari selanjutnya, Wahyu pasal yang pertama ayatnya yang ke-8, saudara. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yesus, Allah Bapa di surga adalah awal dan akhir, saudara. Dia adalah sumber dan dia adalah segala-galanya. Mari kita buka di dalam Bilangan pasal 6. Kita mundur kembali, saudara. Bilangan pasal ke-6. Jika kita melihat di akhir, kita juga harus melihat di awal, saudara. Bilangan pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-22. Bilangan pasal 6, ayat yang ke-22. Yang saudara boleh bacakan, saudara, boleh bantu saya.
22 sampai 26 boleh saudara. Bilangan 6, ucapan berkat iman. Ayat 22, Tuhan berfirman kepada Musa, bicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan, ayat 24, Tuhan memberkati engkau dengan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, saudara-saudara. Amin. Lihat suatu janji berkat, saudara. Suatu firman yang diberikan kepada Musa yang dilalui oleh Harun, saudara. Jadi Harun harus memberitahukan kepada Musa dan kepada rakyatnya. Ini loh, satu hal firman yang diberikan kepada umatku adalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini sama dengan Yesus, Allah Bapa di sorga adalah Alfa dan Omega, yang menyatakan bahwa Dia adalah segalanya, saudara. Dia sumber segalanya, Dia sumber berkat, Dia sumber keluargamu, Dia sumber pekerjaanmu, dan Dia juga sumber kehidupanmu, saudara. Jika kita tahu kalau bos kita akan pecat kita, saudara akan gimana? Apakah saudara akan berusaha sebisa mungkin untuk memohon kepada bos saudara untuk tidak dipecat? Atau saudara akan merelakan pekerjaan saudara? Kalau kita tahu Yesus adalah sumber segalanya, kita harus apa, saudara? Harus datang kepada Dia dan minta, saudara. Tidak salah kita meminta berkat, saudara, tidak salah. Tapi yang harus kita pertama lakukan adalah datang kepada Yesus. Amin. Datang kepada Allah. Dia sumber. Kalau Dia sudah sumber, yuk kita belajar datang kepada Allah, saudara. Belajar. Karena lihat, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Lihat, saudara, ada kata kasih lagi, saudara. Berkat yang terbesar yang diberikan Allah adalah kasih. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Satu berkat yang diberikan kepada satu bangsa, yaitu Israel, saudara. Dia tidak pernah gagal. Kita ke belakang lagi, saudara. Kita buka di dalam Kejadian, saudara. Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua, saudara. Maaf, saudara, kalau hari ini banyak ayat, karena ketika saya menggali firman Tuhan, semakin banyak yang dibukakan, saudara. Kejadian 12 ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Saudara, lihat satu kasih Allah kepada Abraham. Dia berkata, Abraham, Aku akan memberkati engkau, anak-anakmu akan menjadi bangsa yang besar, semuanya akan kuberkati. Kasih diberikan kepada Abraham. Apakah saat itu dia menerima janji Allah, saudara? Tidak. Dia tidak langsung menerima kasih Allah pada saat itu. Tapi lihat beberapa puluh tahun kemudian, sampai saat ini, saudara, kasihnya kepada Abraham menjadi satu, yaitu bangsa Israel, saudara. Kasihnya baru Allah katakan, Aku mengasihi engkau Abraham, Aku akan memberkati engkau. Abraham belum terima, saudara. Dia terima ketika dia meninggal, anak-anaknya yang menerima, saudara. Kasih baru didapatkan. Setelah itu ada nilainya, saudara. Hari ini Tuhan memberkati engkau. Itu akan menabur di dalam hatimu. Mungkin engkau tidak menerima, anak-anakmu yang menerima, bahkan cucu-cucu keluarga. Saudara siap menerima berkat Tuhan di tahun ini?
Saudara siap? Saudara siap? Amin. Harus yakin saudara. Harus siap. Terima kasih Allah Bapa. Saudara harus menerima kasih dari Tuhan. Baru dari kasih itu akan menimbulkan buah yang luar biasa, saudara. Satu Tawarik, saudara. Satu Tawarik, pasalnya yang keempat. Satu Tawarik, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10, saudara. Saya sudah minggu-minggu ini saya sempat bingung saudara mau khotbah apa gitu kan. Akhirnya hari Sabtu kemarin pagi-pagi saya baru dapat firman Tuhan ini saudara. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10 saudara. Ini doa Yabes yang sering kita sudah tahu. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu, saudara. Kita baca sekali lagi, saudara, bahwa kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Mari kalau kita lihat saudara di dalam terjemahan lamanya, akan saya bacakan bagi saudara di terjemahan lamanya di dalam doa Yabes. Maka Yabes itu pun meminta doa saudara kepada Allah. Saya bacakan. Maka Yabes itu pun meminta doa kepada Allah orang Israel sembahnya, jikalau kiranya selalu engkau memberkati aku, dan engkau meluaskan perhinggaan negeriku, dan tanganmu pun menyertai aku, dan engkau memelihara daku kelak daripada dipersakiti oleh jahat, niscaya engkau akan jadi Allahku. Maka disampaikanlah Allah barang yang telah dimintanya itu. Yabes meminta kepada Allah, ini orang Israel. Dia berkata, Tuhan, ini doaku, berkati aku Tuhan, maka engkau akan menjadi Allahku. Satu iman dan pengharapan ditutupi dengan kasih, maka Allah mengabulkan doanya. Amin, saudara. Beberapa banyak sih yang kita lakukan 2021 yang gagal, saudara. Gagal dalam pekerjaan, gagal dalam keluarga, gagal dalam melakukan hal sesuatu. Tapi tatap 2002 dengan penuh ucapan berkat yang Tuhan memberikan, saudara. Saya sangat yakin, saudara, tahun 2002 ini ada satu hal yang besar Tuhan mau berikan kepada kita. Saya belum tahu apa itu, saudara. Tapi yang saya tahu pasti Allah mau memberikan sesuatu kepada kita, saudara. Hanya bukan kepada saya, tapi kepada saudara-saudara semua. Amin. Saudara mau terima? Saudara mau terima? Terima dengan iman, pengharapan dengan kasih. Jangan pernah gagal, jangan pernah takut salah, jangan pernah takut melangkah. Dan katakan, Tuhan, aku siap menerima semua yang Kau berikan. Baik itu berkat, baik itu cinta, baik itu apapun saudara terima, saudara. Kita buka, maaf saudara. Kita tutup di ayat 2 Samuel, ayat terakhir, saudara. 2 Samuel pasalnya yang ke-7, saudara. 2 Samuel pasalnya yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-28. 28 dan 29, saudara. Kita tutup. Akan saya bacakan bagi saudara 2 Samuel pasal 7 ayat 28 dan 29. Ini adalah doa ucapan syukur Daud. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini,
supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Amin, saudara-saudara. Doa Daud adalah keluarganya, memberkati keluarganya, memberkati hidupnya, saudara. Kemenangan dan kemenangan Tuhan berikan kepada Daud, sehingga di penghujung hidupnya Daud berkata, Tuhan, di ujung hidupku berkati keluargaku. Satu doa terbesar ditutupi dengan kasih, berkati keluargaku. Saudara siap menerima berkat Tuhan di tahun ini? Allah adalah sumber. Minta kepada Allah dengan doa, saudara. Tidak banyak hal yang saya bisa berikan kepada saudara, tapi yang saya memberikan kepada saudara satu: Yesus, Allah adalah sumber. Minta kepada Dia. Amin. Saya undang pemain musik. Kita nyanyikan. Ku ada sebagaimana ku ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau tahun-tahun lalu kami bisa melewati, walau dengan penuh air mata Tuhan, walaupun dengan banyak kesukaran, tapi kami masih bisa hidup, masih bisa melihat keluarga kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita katakan ku ada sebagaimana ku ada. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara, 2002 bisa menjadi tahun penuh berkat dengan kelimpahan, asal saudara mau menerima apa yang Tuhan mau berikan tahun ini kepada saudara. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu keluarga yang baik dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dia akan memberkati keluargamu, Dia akan memberkati pekerjaanmu, asal engkau mau menerima semua yang Dia berikan. Terima apa yang Tuhan mau berikan kepadamu, baik itu dengan proses kehidupan, baik itu dengan berkat pekerjaan jasmani rohani. Hari ini dan tahun ini Tuhan memberikan kelimpahan besar kepadamu. Terima dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Satu kesempatan terbaik yang Tuhan mau berikan tahun ini, jangan saudara lewatkan. Kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan
Kudus Tuhan, berkati hamba-Mu dan setiap pelayan-pelayan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ku ada sebagai mana ku ada, menghadap anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin besar, oh besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin besar anugerah-Mu. Puji Tuhan. Saudara boleh buka dulu rotinya dan saudara boleh lihat ayatnya. Saudara imani, saudara penuh dengan pengharapan dari perjamuan tahun 2022 ini. Banyak Tuhan yang memberikan kepada kita. Saudara boleh angkat roti saudara. Saudara lihat, baca lagi apa yang dari roti itu, saudara. Sebab apa yang telah Kau teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami mengangkat tubuh-Mu melalui lambang roti kehidupan Tuhan. Apa yang Kau berikan kepada kami, kami siap mau menerimanya Tuhan. Apa yang menjadi bagian kami mau siap melakukannya Tuhan. Karena kami percaya Bapa, Engkau adalah sumber segala-galanya. Engkau adalah kehidupan, Engkau adalah awal dan akhir Tuhan. Engkau adalah juru selamat bagi kami Tuhan. Jika tahun 2021 Engkau menolong kami, di tahun ini pun Engkau sama Tuhan, tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh buka anggur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Roh Kudus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Angkat anggur melebihi kepala saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan, darah-Mu tercurah bagi kami, dan kami mau membalas kasih setiamu dengan perjamuan kudus Tuhan. Darah-Mu menyembuhkan kami, darah-Mu membebaskan kami, dan darah-Mu Tuhan yang membuat kami selalu hidup di dalam Engkau. Mari saudara-saudara, minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau besar Tuhan, Kau besar. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kedua akan dijalankan. Setelah persembahan kedua kita ada mengambil ayat emas ya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah persembahan selesai dijalankan, boleh Bapak Ibu maju ke depan ya. Maju ke depan untuk ambil ayat emasnya satu persatu. Lalu boleh duduk kembali ke depan duduknya. Boleh. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal hingga pada kesudahannya ini Tuhan, Kau telah beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan sepanjang tahun 2022 ini Tuhan, kami mau belajar untuk lebih setia Tuhan. Setia dalam melayani-Mu Tuhan, setia dalam melayani sesama kami di gereja ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati Tuhan sebentar persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Kiranya Tuhan kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk pengambilan ayat emas Tuhan. Tuhan kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Biar setiap ayat yang kami ambil Tuhan bisa menjadi pedoman kami dalam setahun ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari, boleh Bapak Ibu, sebab Kau yang layak dipuja.
Sorak